Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah penjumlahan dan pengurangan 4 pecahan berbeda bentuk. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 6,8 dikurang 25% ditambah 21/4 dikurang 1,5 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya, ini sangat mudah sekali. Adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, itu langkah pertama yang harus kita lakukan, robah terlebih dahulu bentuk semua angka-angka yang ada di soal kita kali ini, robah ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan untuk angka pertama, 6,8. Kalau kita lihat di sini terdapat satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat. Jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 6,8 sekarang menjadi 68/10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lalu dikurang. 25%. Ingat, persen itu artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 25% itu menjadi 25/100. Selanjutnya ditambah. 21/4 akan kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 4 hasilnya 8, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1, maka kita peroleh hasilnya 9, dan untuk penyebutnya di sini masih tetap sama, yaitu 4. Lalu dikurang. 1,5. Perhatikan di sini terdapat satu angka di belakang koma. Ingat tadi sudah dijelaskan, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 1,5 sekarang menjadi 15/10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lanjut sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini semua angkanya sudah berbentuk pecahan biasa. Namun sayangnya di sini keempat penyebutnya berbeda. Nah, karena penyebutnya semuanya di sini berbeda, tentunya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan keempat penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan bagi sobat-sobat atau rekan-rekan semuanya yang masih bingung ataupun tidak paham sama sekali dengan trik atau cara mudah menentukan nilai KPK dengan cepat, itu silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada salah satu video menarik tentang trik ataupun cara mudah mencari nilai KPK dan FEB, insya Allah mudah dipahami. Oke, perhatikan di sini. Adapun KPK dari 10, 100, 4, dan 10 itu adalah 100. Itu artinya sekarang keempat penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 100. Ingat, 100 ini merupakan KPK dari 10, 100, 4, dan 10. Nah, sedangkan untuk angka yang di atas diperoleh dari, perhatikan caranya. Pertama, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 68, kita peroleh hasilnya 680. Lalu dikurang. Selanjutnya, 100 dibagi 100 hasilnya 1. Lalu dikalikan dengan 25, kita peroleh hasilnya 25. Lalu ditambah lagi. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Lalu 25 dikalikan dengan angka di atasnya 9, kita peroleh hasilnya 225. Lalu dikurang. 100 dibagi 10 hasilnya 10, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 15, kita peroleh hasilnya 150. Sama dengan. Sekarang perhatikan untuk angka di atas terlebih dahulu. 680 dikurang 25 ditambah 225 dikurang 150. Di sini kita peroleh hasilnya 730. Per di bawahnya di sini yaitu 100. Sama dengan, kalau kita lihat di sini, angka 730/100 ini dia bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama kita coret nolnya 1 di atas dan 01 di bawah. Sehingga angka yang tinggal sekarang, yaitu di atas ada 73 dan di bawah ada angka 10. Sama dengan 73/10. Kalau kita lihat di sini, angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya harus kita sederhanakan.
Ingat, jika angka di atas atau pembilang lebih besar daripada angka penyebut, itu artinya harus kita sederhanakan. Caranya, perhatikan di sini. 73 dibagi 10 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 7. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 8 misalnya di sini? Kalau di sini angka 8 dikalikan dengan 10, hasilnya 80, sudah melebihi dari angka 73 yang ada di atas sini. Seharusnya yang kita ambil, hasil kali dari angka sini dengan angka 10 di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka 73 ini. Maka angka yang paling tepat di sini tentunya adalah 7. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 73 dibagi 10 itu hasilnya 7, sekian. Makanya di sini ditulis 7 terlebih dahulu. Oke, lanjut. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya. 7 dikali 10 hasilnya 70. Sedangkan di sini angkanya 73. Nah, 73 dikurang 70 berapa? Yaitu tentunya adalah 3, dan 3 kita tulisnya di atas sini. Sehingga bentuk jawabannya yaitu 7, 3/10. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke. Ini kalau jawabannya dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana kalau misalnya gurunya minta jawabannya dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Kalau jawabannya dalam bentuk pecahan desimal, perhatikan itu kuncinya ada di bagian penyebut atau angka di bawah sini. Bagaimana caranya penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini ada angka 100, ada juga angka 10, maka pilih yang per 10 saja. Maka kalau kita ingin melanjutkan jawabannya dalam bentuk pecahan desimal, maka kita lanjutnya dari sini. Oke, setelah kita jawab ini sampai ke sini, dari sini kita lanjutkan, perhatikan. 73/10, 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. Perhatikan, dari angka sini kita akan bergerak 1 langkah dari kanan ke kiri. Kita hitung sama-sama. 1. Itu artinya tanda komanya terletak di tengah-tengah antara angka 7 dan 3. Maka jawabannya yaitu 7,3. Ini dia jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Lanjut. Lalu bagaimana kalau jawabannya dalam bentuk persen? Kebetulan di sini soalnya ada bentuk persen. Oke, perhatikan. Kalau jawabannya dalam bentuk persen, ingat. Persen itu kan artinya per 100. Itu artinya bagaimana caranya di jawaban itu per atau di bawahnya bagian pembilang ini, penyebutnya, itu harus dalam bentuk angka 100. Dan kebetulan, oke, di jawaban kita kali ini penyebutnya sudah angka 100. Kalau penyebutnya sudah angka 100, maka langsung kita ambil angka di atasnya sini. 730 tinggal kita tambahkan persennya saja. Maka, jawaban dalam bentuk persen dari soal yang nomor 1 ini, yaitu 730%. Ini dia jawabannya. Ini dalam bentuk pecahan campuran, ini dalam bentuk pecahan desimal, dan ini dalam bentuk persen. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. 92/5 dikurang 4,8 ditambah 13/4 dikurang 50% sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Di mana langkah pertama yang akan kita lakukan rubah terlebih dahulu. Bentuk semua angka-angka yang ada di soal ini, terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 9 dikali 5 hasilnya 45, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 2, maka kita peroleh hasilnya 47. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu dikurang 4,8, terdapat satu angka di belakang koma. Ingat tadi, di awal soal tadi sudah dijelaskan, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 4,8 sekarang menjadi 48/10. Lalu ditambah. Perhatikan kelanjutannya. 1 dikali 4 hasilnya 4, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 7. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu dikurang 50%. Ingat sekali lagi, persen itu artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 50% sekarang menjadi
50/100. Sama dengan. Nah, sekarang sudah membentuk pecahan biasa. Namun kalau kita lihat di sini, penyebutnya semuanya berbeda. Itu artinya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan terlebih dahulu keempat penyebutnya ini dengan cara mencari nilai KPK. Perhatikan, untuk KPK dari 5, 10, 4, dan 100 itu hasilnya adalah 100. Nah, bagi sobat-sobat atau rekan-rekan semuanya yang masih bingung ataupun tidak bisa sama sekali tentang cara ataupun trik cepat mencari nilai KPK, itu silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada salah satu video menarik, insya Allah mudah dipahami, tentang cara mudah ataupun trik cepat mencari nilai KPK dan FPB. Oke, lanjut. Setelah kita mendapatkan nilai KPK dari keempat penyebutnya ini, yaitu 100, maka langkah selanjutnya untuk memperoleh angka di atas sini. Perhatikan caranya. Pertama, 100 dibagi 5, hasilnya 20. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 47, kita peroleh hasilnya 940. Lalu dikurang. Selanjutnya, 100 dibagi 10, hasilnya 10, lalu dikalikan dengan angka 48, kita peroleh hasilnya 480. Selanjutnya ditambah. 100 dibagi 4, hasilnya 25, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 7, kita peroleh hasilnya 175. Lalu dikurang. 100 dibagi 100, hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 50, kita peroleh hasilnya 50. Sama dengan langkah selanjutnya, kita selesaikan bagian atas ini terlebih dahulu. 940 dikurang 480 ditambah 175, lalu dikurang 50. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 585. Per di bawahnya di sini penyebutnya yaitu 100. Sama dengan, kalau kita lihat di sini, angka 585 per 100 ini bisa dikecilkan atau disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 5. Dimana kalau 585 dibagi 5 hasilnya itu 117, per di bawahnya 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa angka 585 per 100 ini sama-sama dibagi 5? Kenapa tidak angka lain misalnya? Itu dikarenakan 5 itu diperoleh dari FPB, dari angka di atas 585 dengan angka di bawah ini 100. FPB dari 585 dan 100 itu adalah 5. Makanya angka di atas dan angka di bawah sama-sama dibagi 5. Oke? Lanjut, sama dengan kalau kita lihat di sini angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban kita ini harus disederhanakan terlebih dahulu. Caranya perhatikan di sini. 117 dibagi 20 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 5. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 6 misalnya di sini? Kalau di sini angka 6 dikalikan dengan 20, hasilnya sudah 120. Sudah melebihi dari angka di atas sini. Seharusnya yang kita ambil, perhatikan, yang kita ambil itu hasil kali dari angka sini dengan angka 20 itu harus mendekati di bawah angka 117 ini. Maka angka yang paling tepat di sini tentunya adalah 5. Dan untuk penyebutnya di sini masih tetap sama, yaitu 20. Sedangkan untuk angka di atas sini diperoleh dari, perhatikan caranya. 5 dikali 20 hasilnya 100. Sedangkan sini 117. Nah, 117 dikurang 100 berapa? Tentunya adalah 17 dan 17-nya kita tulis di atas sini. Dan inilah dia bentuk jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Lalu perhatikan. Bagaimana kalau misalnya jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Ingat, untuk merubah jawabannya ke dalam bentuk pecahan desimal, itu kuncinya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 10, atau angka 100, atau angka 1000, dan seterusnya. Kebetulan di sini jawaban kita sudah ada yang per 100. Oke, ingat 100 nolnya di sini ada 2. Nolnya ada 2. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Sekarang kita hitung sama-sama. Perhatikan. 1, 2.
Itu artinya tanda komanya terletak di tengah-tengah antara angka 5 dan 8 ini. Maka jawabannya yaitu 5,85. Ini dia jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Selanjutnya, bagaimana kalau jawabannya diminta dalam bentuk persen? Oke, juga mudah sekali. Ingat, persen itu kan artinya per 100. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat bagian penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 100. Dan kebetulan, sekali lagi, di jawaban kita kali ini, penyebutnya sudah bentuk angka 100. Kalau penyebutnya sudah 100, maka langsung kita ambil angka di atasnya, yaitu 585. Tinggal kita tambahkan persennya saja. Dan inilah dia jawabannya dalam bentuk persen. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3. 3, 4 per 5 ditambah 1,5 ditambah 45% ditambah 3,6 sama dengan. Nah, untuk biar benar-benar memahami materi yang sudah kita bahas tadi, soal nomor 1 dan 2. Dan untuk nomor 3, silahkan sobat-sobat atau rekan yang jawab sekarang. Oke? Untuk jawabannya silakan ditulis lewat kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami balas komentarnya. Nanti apakah jawabannya benar atau salah. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.